Alhamdulillahi Rabbil. Ya baik. Nah, oke, maka bersyukur utama karena Allah memberikan kepada kita ini segala sesuatu itu dengan bayar atau gratis? Gratis. Coba sekarang kita bernafas menghirup udara itu bayar atau gratis? Gratis. Kecuali 2 tahun yang lalu, masih ingat 2 tahun yang lalu ada fenomena ada COVID, ya kan? Nah, ada COVID itu ketika ada sebuah mobil datang sampai di rumah, di situ buka pintu, hanya orang-orang tertentu yang boleh mendekat, ya kan? Dan di situ hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Ketika terjadi COVID itu maka dibawa pakai ambulan. Di rumah sakit beberapa orang-orang bernafas harus menggunakan oksigen, bahkan oksigen sampai stoknya habis. Itu harus berbayar atau gratis? Bayar, bahkan harus antri-antri untuk menyambung hidup. Makanya kita patut bersyukur oleh Allah diberikan udara ini yang kita hirup adalah dengan gratis. Oke, duduk. Ya baik, hari ini tema kita berkaitan dengan bukan silaturahim. Apa ya itu? Oke, ada yang tahu artinya silaturahim? Berteman. Oke, selain berteman. Oh, ngejak gelut. Masa ngejak gelut? Silaturahim orang ngejak gelut. Halal bihalal. Oke, selain halal bihalal apa lagi? Salaman. Selain salaman apa lagi? Mengucap minta maaf. Oke, apa lagi? Yang lain lagi. Ya, di hadis Rasulullah. Ini ada satu hadis saya bacakan, nanti saya kisahkan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman di sini, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Rukun yang 5 itu rukun Islam. Nek rukun iman ada berapa? 6. 1 iman kepada Allah. 2, 3 kitab. Terus 4. Terus ada malaikat. Ada iman kepada qada dan qadar, hari akhir, dan yang keempat iman kepada qada dan qadar. Qada qadar itu artinya apa? Bukan. Qada qadar itu artinya adalah takdir Allah. Oke, berkaitan dengan silaturahim. Saya mau berkisah seorang anak namanya Mas Ahmad. Aku senang jeneng Ahmad. Ada yang namanya Ahmad? Oh, mana? Oh, Ahmad itu ketika pagi hari, ketika sudah terdengar suara ada azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ahmad ini selalu sudah bangun. Dia bangun. Wah, hari sudah pagi. Kata Bu Guru kan bangun tidur harus doa. Oke, ada yang bisa doa bangun tidur? Oh, sini Mas, maju sini. Sini ngaji nih. Bangun tidur lo ya, Bu. Sini jadi maju nggak? Oh ya, sini. Doa bangun tidur. Yo. Masya Allahumma barik lana, doa bangun tidur. Oh, nggak usah pakai sendal, nggak apa-apa. Oh kan, sendal mayu dosek, rono mubeng ya. Ya Allah, oke sini. Oke, namanya siapa? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa lam yakul
tidur. Kita kasih hadiah. Kantong aja itu. Kamu mau? Oke, sudah? Ya. Oh, rahasia. Lo tak jeblok ora. Oke, boleh kembali ke tempat. Ya. Baik, tolong kalau bangun tidur jangan lupa selalu berdoa. Sapa sik tangi turu ora tau donga. Ternyata teman-teman, ketika kita tidur itu ada 3 setan yang masih mengganggu kita. 1 ada di mata kita, 2 ada di telinga kita, 3 ada di tubuh kita. Yang di telinga tugasnya adalah menutupi telinga kita ketika ada azan. Allahu Akbar, ya menutup. Makanya ketika pagi-pagi kok orang krungu azan, itu berarti kita kadang masih tertutup. Tetapi ketika kita bisa melepaskan, maka mata kita yang masih akan diganggu. Kadang kita terdengar, oh sudah azan, tetapi mata kita ketika mau dibuka rasanya sangat susah. Bener gak? Kadang isi ngantuk banget. Ketika telinga sudah mendengar, mata sudah terbuka. Nah, ada satu lagi yang menggoda di tubuh kita. Kadang tubuh kita rasanya menjadi sangat dingin. Nek dingin terus apa? Biasanya kita mengambil apa? Ambil selimut. Nek kue bubuk kedinginan ambil selimut, apa yang akan terjadi? Biasanya tidur lagi biasanya. Nah, biasanya gitu. Nah, akhirnya terus tidak bangun. Nah, saya mau tanya, siapa yang tadi pagi bangun sholat subuh jamaahnya di masjid? 1, 2, 3. Yang tadi pagi sholat subuhnya di rumah. Yang tadi pagi tidak sholat subuh. Jujur. Oh, ini satu. Ngapa Mas? Nah iya, kamu kenapa nggak sholat? Takoni malaikat loh. Nek kamu nanya lagi. Oke. Bangunnya jam berapa? Aku lupa. Oh lupa. Jam 7. Ya Allah. Oke, bisa bangunnya lebih pagi. Nah, Ahmad ini pagi itu bangun, habis itu menuju kamar mandi. Ya, mandi pagi. Ambil air wudhu. Bisa tepuk wudhu? Tepuk wudhu, baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa alhamdulillah. Oke. Nah, Ahmad pagi itu sudah ambil air wudhu, dia berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Nah, seperti biasa Ahmad ini ketika selesai sholat subuh pulang. Nah, dia ketemu dengan paman, dengan kakeknya, dengan keluarganya. Di situ dia tanya, Kek, aku mau tanya. Ya, dini, gitu. Kek, kenapa sih kita harus banyak silaturahim? oh, dijelaskan oleh pamannya juga. Oh, sini Ahmad, kami jelaskan. Silaturahim itu manfaatnya luar biasa. 1, melapangkan rezeki. Melapangkan rezeki. Iya. Yang kedua, besok kita di akhirat akan ketemu dengan orang-orang yang kita silaturahim. Yang kedua, memanjangkan usia. Tak tanya, kemarin siapa yang ini ada yang mudik nggak? Oh, mudik kemana Mas? Oh, Banjarnegara. Siapa yang kemarin lebaran berkunjung ke rumah saudara-saudara? Iya. Siapa yang ke tempatnya Simbah? Siapa yang sungkem sama Simbah sudah berani pakai bahasa Jawa yang bagus? Oh. Mbah matur sepindah silaturahim kaping kalih ngaturaken sugeng dinten riyadi sedaya kalepatan taqabbalallahu minna wa minkum.
Apa kamu ngomong ini ki, Bang, Sugeng Riyadi, jaluk dite, ngono sawah marang iki. Oh, jangan. Ngono kuwi. Ya Allah, ora oleh. Oke, saya tanya teman-teman semuanya. Kemarin ketika berkunjung ke rumah-rumah saudara, teman-teman diberikan lengarane yo THR oleh, angpo oleh. Ada yang dikasih nggak? Ada. Ke tempat Pak D dikasih nggak biasanya? Kasih. Pak Le? Enggak. Tempat Simbang? Ya. Siapa yang paling dapat paling banyak siapa kemarin? Dapat berapa Mas? Oh. 100 miliar. 300-an, ada yang juta-juta. Oke. Itu salah satu tak tanya teman-teman. Ini kalau teman-teman itu waktu itu tidak ikut ayah dan ibu berkunjung ke rumah Simbah, kira-kira kita diberikan rezeki itu enggak oleh Allah? Tidak, mesti tidak. Ketika orang tua kita tidak berkunjung ke rumah saudara, maka Allah mesti tidak memberikan. Walaupun rezeki itu datangnya dari siapa? Dari Allah, tetapi melalui perantara-perantara yang lain. Perantaranya ya saudara-saudara kita. Yang selanjutnya, ketika kita silaturahim, apalagi kita dipanjangkan usia, kita dipanjangkan usia. Oh, karena apa? Ketemu koncone iki seneng apa susah? Sok seneng sok susah. Tetapi saya tanya, misalkan kamu liburan sekolah selama 1 bulan, seperti kemarin waktu corona, tidak boleh keluar rumah, hanya di rumah, tidak boleh main dan sebagainya, kira-kira suntuk atau tidak? Suntuk ini bosen. Walaupun kamu di rumah pegang HP terus, atau kira-kira atau mainan komputer terus, kira-kira suntuk nggak? Bosen nggak? Ada yang bosen mesti. Biasanya pengen kok orang sekolah-sekolah ketemu koncone pengen main. Iya kan? Kira-kira. Nah, baik. Itu salah satunya ketika kita berkumpul di sini teman-teman. Oke, ini kita kira-kira berkumpul di sini. Itu besok ketika di akhirat, ini kan juga silaturahim. Ketika di akhirat besok, dari teman-teman kita ini akan bisa membawa kita ke surga. Contoh misalkan Mas Faruk dipanggil oleh malaikat, panggil om. Waduh, kesini. Iya. Baik. Dulu kamu ngajinya dengan siapa saja teman-teman? Sangat banyak. Oh, teman-temannya disebutkan satu persatu. Baiklah, panggil teman-temanmu untuk kesini. Kita kumpul bersama di surga. Oh, kira-kira dicelui. Namanya siapa ini? Panggil. Namanya siapa yang kenal? Panggil lagi. Siapa lagi yang kemarin bersama-sama? Iya, di samping orang tuanya kita. Oh, kan kalau kita besok di akhirat itu akan ketika anaknya soli dan solikah, maka oleh Allah besok ketika di akhirat orang yang belajar Quran akan diberikan apa? Mahkota. Kedua orang tuanya akan diberikan apa? Pakaian kebesaran, ya kan? Tetapi di situ juga besok ketika kita sering bersilaturahim seperti ini, oleh Allah besok juga akan dikumpulkan lagi di akhirat. Oh, seneng rake. Besok ketika dikumpulkan di surga itu seneng nggak kira-kira? Misalkan ono koncomu yang masih di neraka, tetapi ada temenmu yang masuk surga, kamu dipanggil untuk ikut ke sana, kira-kira beruntung nggak? Nah, beruntung. Makanya salah satu manfaat dari silaturahim seperti ini. Maka silaturahim di bulan Syawal ini, walaupun hanya adanya di Indonesia, maka silaturahim ini sangat luar biasa. Walaupun bukan sebagai budaya, tetapi karena memang di Indonesia ini silaturahim adalah sebagai tempat untuk salah satunya itu. Di samping ada apa? Saling memaafkan. Karena yang paling berat itu adalah memaafkan. Meminta maaf itu mudah, tetapi yang paling susah adalah memaafkan. Oke. Halo. Anak soleh. Masih kurang. Anak soleh. Oke, sebutkan rukun Islam yang pertama. Sebutkan rukun Islam yang kedua.
ketiga berpuasa, keempat bayar zakat, kelima pergi haji naik pesawat. Yo, khusus oleh ngeng oleh ngojo tret-tret terun-terun. Udah dikira kampanye. Siapa besok yang mau berangkat haji? Insya Allah. Yang berangkatnya mau ajak ayah, ajak ibu, ajak nenek, ajak kakek, ajak mbak. Ojo, masuk tidak. Oke, baik. Pesannya dari Kak Ari, ya tolong tetap dijaga. Ini teman-teman silaturahimnya. Ini ngajinya di mana? Ngajinya di masjid atau di mana? Kalau TPA-nya di mana? Di masjid ya. Ya, baik. Masjid musola. Oke. Baik, ya karena keterbatasan waktu, ya karena nanti juga tinggal sekitar 15 menit lagi sudah menjelang maghrib. Ya maghrib nanti 17.35. Baik. Dari Kak Ari untuk hari ini kami cukupkan sekian. Insyaallah nanti lain kesempatan, lain waktu bisa silaturahmi lagi, ketemu dengan teman-teman semuanya. Terakhir saya ingin dengar tepuk anak soleh dulu yang paling luar biasa sebelum saya tutup. Oke coba tepuk anak soleh.